Home Pimpa Layum Gambreng. Jatuhnya kayak main petak umpet ya di sini ya, jadi pakai Home Pimpa. Jadi ini film ini menceritakan tentang Zira. So ini kan diangkat dari novelnya Zira yang berjudul 172 Days, tapi kan akhirnya jadi film. Ini intinya kita mengikuti perjalanan dari kehilangan, lost, mencari jati diri, cintanya seorang yang bernama Zira yang diperankan oleh Yasmin. Yang dimana dia awal lumayan kehilangan jati diri dia sendiri, dia bingung harus ngapain dengan hidupnya, baik masalah, akhirnya dia memilih untuk hijrah. Yang terlintas di hati dan pikiran aku pada saat itu tuh ya satu kata, nggak mungkin. Roller coaster kali ya? Like real roller coaster ya? Aku tunjukin ya. Oke. Gini dulu. Gini, gini, terus ini. Hai Opal Gengs, it's OG Podcast with me Cinta. Dan sekarang aku sudah bersama cast dari 172 Days. Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut, coba boleh dong kenalin di film ini berperan sebagai apa? Nama saya Brian, saya berperan sebagai Amra Zikra. Oke. Halo semuanya, saya Zunafer, saya berperan sebagai Nazira Syafa. Oke. Halo, aku Amara, berperan sebagai Niki. Hai, aku Yoriko Angelin berperan sebagai Intan. Wow. Oke, nah ini kan sebenarnya film yang diangkat dari kisah nyata kan. Betul. Tapi mungkin ada beberapa Opal Gengs yang belum tahu soal kisah nyatanya atau film ini bercerita tentang apa. Boleh nggak di-spill sedikit? Jadi film ini tuh bercerita tentang apa sih? Siapa mau cerita? Amara. Ditembak. Kayak Amara udah lupa deh. Ayo switch. Ayo Home Pimpa deh. Baik versi. Home Pimpa deh. Home Home Pimpa Pimpa Layum Layum Gambreng. Jatuhnya kayak main petak umpet ya di sini ya, jadi pakai Home Pimpa. Gambreng. Brian? Aku udah sama. Jadi ini film ini menceritakan tentang Zira. So ini kan diangkat dari novelnya Zira yang berjudul 172 Days, tapi kan akhirnya jadi film. Dan kita diangkat dari ini intinya kita mengikuti perjalanan dari kehilangan, lost, mencari jati diri, cintanya seorang yang bernama Zira yang diperankan oleh Yasmin. Yang dimana dia awal lumayan kehilangan jati diri dia sendiri, dia bingung harus ngapain dengan hidupnya, baik masalah, akhirnya dia memilih untuk hijrah. Dan di proses dia hijrah, dia bertemu orang yang bisa mendekatkan diri dia lagi kepada Tuhan atau Allah, yaitu namanya Amr Az-Zikra. Amr tuh anak ustadz, dia pemilik pesantren gitu, cintai baik orang. Ini asli ya, ini bukan dia ceritanya doang, emang asli juga kayak gitu. Disayang baik banget orang lah. Dan akhirnya mereka berdua ini memilih untuk ta'aruf, langsung nikah, tanpa pacaran langsung nikah. Ya. Dan sepanjang jalan ta'arufnya itu mereka belajar tentang diri mereka masing-masing, tentang cinta mereka ke satu sama keduanya gitu, sama pasti cinta terhadap Allah gitu. Oh wow. Dan banyak masalah terjadi, masalah keluarga, pertemanan, cinta, sama masalah-masalah hidup lah. Oh gitu. Oke, intinya perjalanan cinta gitu ya. Perjalanan cinta di banyak hal. Banyak hal. Oke. Nah ini kan filmnya diangkat dari kisah nyata. Betul. Menurut kalian berempat, apa perbedaan tantangan dari main film mengangkat kisah nyata dengan yang fiksi? Yasmin? Mungkin kalau kita main cerita yang fiksi itu kita lebih punya banyak ruang untuk bergerak. Dimana kita bisa diskusi untuk menggali dan mungkin kayak menambahkan atau mengkurangkan bareng-bareng ya isi yang di dalam skenario dengan persetujuan dari penulis dan juga saudara, diobrolin bersama-sama. Tapi kalau di sini karena ini kisah nyata, ruangnya lebih sempit untuk bergerak. Walaupun ini bukan biografi, diingatkan lagi sekali, atau biopic, tapi ini based on a true story, di mana ya kita tetap harus berada di garis tengah itulah. Nggak bisa gitu. Keluar, nggak bisa terlalu jauh. Iya, nggak bisa terlalu jauh. Yang di belakang mau nambahin nggak sih? Ayo. Yoriko. Setuju sih apa yang Yasmin bilang tadi. Terus juga mungkin karena ada real life karakternya kali ya. Di sini pasti akan lebih kita mengambil
sifat-sifatnya tertentu. Oh dia kayak gini loh, orangnya kayak gini, lebih kayak gitunya sih. Oke. Karena kalau misalnya fiksi juga kayak Yasmin bilang tadi, kita bisa lebih explore karakternya kayak gimana. Mungkin bisa kita tambah-tambahin sendiri supaya lebih luas gitu. Tapi kalau untuk film yang ada real life story-nya, tidak sebebas itu. Tidak sebebas gitu. itu. Oke. Nah, apa reaksi pertama kalian pas kalian baca skrip dari masing-masing peran kalian? Amara, coba. Kayaknya aku casting satu scene di mana itu lumayan berkali-kali kan. Tadi sadar kok pas kamu casting Iya, tapi kayak itu aku. Dan sebelumnya aku kan cuma video gitu doang kan. Dan pas baru baca kayak ya ampun roller coaster banget gitu. Bahkan kayak pas lagi syuting scene itu juga aku masih deg-degan banget sih. Jadi pertama kali aku terima skripnya roller coaster kali ya kata-kata yang pas tepat. syuting pun juga roller coaster kan? Sampai sekarang masih roller coaster ya? Oh enggak, sekarang kayak udah gitu. Ya berarti roller coaster ya. Oke, kalau dari Yasmin gimana? Waktu pertama kali rasanya pas baca skrip kayak apa yang terlintas di hati dan pikiran kamu? Yang terlintas di hati dan pikiran aku pada saat itu tuh ya satu kata, nggak mungkin. Gak mungkin. Nggak Iya mungkin. sih, kayak Like don't end it this way, you know, like don't end Fun it fact this sih, way. Yasmin tuh nggak tahu ini cerita asli. Nah Dari- itu, Oh, ya? Dia nggak tahu. jadi waktu aku dapet ini, aku Oke. yang kayak this is so unique karena endingnya itu nggak kayak like most love stories gitu. Oke, It oke. ended in a beautiful way, in a sad but beautiful way, dan juga apa ya, pas aku tahu itu kisah nyata, itu kayak it sealed the deal, kayak yang kayak ini, this is like a story like no other. Kayak di mana lagi kamu mendengarkan atau like membaca like perjalanan kisah cinta yang seperti ini. oke, ya. Kayak kayak nggak ada gitu. Kalau- Gimana? Kalian gimana? Pas baca, pas awal ditawarinnya juga udah kayak, aduh berat nih. Berat sih, Same, bener sama. ya. Berat nih. Tapi emang seperti Yasmin tadi bilang, aku setuju banget. Emang filmnya tuh, kita harus ingat, ini emang religi. Tapi ini pernikahan antara kedua orang yang masih bisa dibilang nikah muda banget malah. Dia Iya, 19 tahun, terus si Amar 20-21 ya? Iya, I think Iya, sekitaran sekitaran situ. segitu. Oke. Ya di mana kisahnya mereka tuh udah berumah tangga tapi masih kayak anak remaja pacaran gitu. Iya. Oke. Dan adegan-adegan tuh lucu-lucu banget. Ya. Salah satu cara yang aku pikir yang lumayan beban untukku, oke Brian jangan buat cringe. Oke Brian jangan buat cringe. Oke Brian jangan buat cringe. Jadi kita baik bicara, baik ngobrol gitu supaya natural dan jalan lah adegan-adegannya. Terus pas masuk ke adegan-adegan lumayan serius dan berat, bener-bener yang dibilang sama Sophie sama kamu Sophie sama dia Amara tadi. Amara Sophie kan namanya. Kamu panggil Sophie tiba-tiba. Betul. Amara tadi it's a roller coaster banget. Oke. Kan bisa orang bahasa ini film roller coaster. No, ini roller coaster. Like Filmnya real, gini. oh my God, Filmnya- real filmnya gini nih. Aku coaster ya? tunjukin deh. Oke. Gini dulu. Oke. Gini, Ah. gini, Ah. gini. Ah. Terus ini Bener. after gini, pelan lagi. yes, Oh. very subtle. Ya, wow, ini roller coasternya agak serem ya jatuhnya ya. Berarti kalian semua ini main film ini casting? Atau ada yang di offering kayak ditawarin untuk Aku diajak? alhamdulillah di offering. Oke. Tapi kan aku udah pernah ada casting sebelumnya di Star Fashion, jadi mungkin mereka ada. Udah dapat gambarannya. Iya, gambarannya. Oke. Tapi sebelumnya pernah baca novel nggak? Belum. Aku juga belum. Aku bacanya pas ditawarin kayak, oke ini apa? Oke. Gitu. Jadi bacanya pas ditawarin untuk pas dekat-dekat main film ini. Oke. Nah, pertanyaan ini khusus untuk Yasmin dan Brian. Karena Oke. kan kalian berdua sebagai pasangan ya kan? Betul. Apa yang kalian takutin pertama kali untuk mau syuting day one ya? Apa ya? Nggak dapat chemistry itu aku takut. Kamu takut itu? Iya. Aku nggak takut sih, aku percaya sama Oh, Brian. keren banget Yasmin. Kamu takut apa selain itu? Aku takutnya itu ya, bukan takut sih, lebih ke nervous aja untuk memulai Nervous, ini. oke, Karena oke. kalau takut jujur enggak takut, tapi karena I want to do good dan aku pengennya kayak I do my best di project ini. Jadi aku yang kayak
kayak like ini jangan like you know like calm yourself, like don't be nervous, karena apalagi di situ aku tuh belum kenal sama siapapun pas day one itu, dan semua orang adalah orang-orang yang baru ketemu di project itu. Dan starting the like kayak trying to get used to supaya di lokasi enak, terus syutingnya juga nyaman biar. But I think it turned out pretty well. Yeah, hopefully. Aku takut itu karena soalnya kita secara tidak langsung kan persiapan bisa dibilang lumayan singkat, 2 minggu doang. 2 minggu? Nggak nyampe 2 minggu ya, maybe like a few days, 12 days. 12 days ya? Iya, kayaknya nggak nyampe deh. Days? Ada liburnya juga soalnya kan. Dan aku berapa kali project mau itu reading apapun, pas udah masuk set pakai kostum, a lot can change. A lot can change. Pas adegan a lot can change. Dan dimana jujur mungkin rasa deg-degan takut itu syukurnya adegan awal-awalnya itu emang harus deg-degan takut. Maksudnya kayak segen gitu. Jadi lumayan kebantu lah. Ya. I see. Tapi habis itu kayaknya aman ya. Aman ya. Ya. Tapi kamu nonton sih adegannya gak sih? Iya. Nonton? Kamu nonton gak? Pasti dubbing. Kalian dubbing kan? Dubbing. Tapi riset kalian berdua berapa lama untuk masing-masing peran yang kalian berdua sebagai pasangan? Itu dari awal sampai akhir ya 2 minggu. Sambil syuting pun kita tetap riset juga. Betul. Jadi kita ngeliat kayak waktu ada scene-scene tertentu yang mungkin ada di dunia nyatanya gitu, like kita mungkin nonton podcastnya. Itu kita kebantu banget soalnya kan mereka lumayan aktif di sosial media kan. Pas almarhum masih ada sama si Zira, dan Zira pun tuh sering banget damping kita pas reading, sama syuting pun. Ketemu dong sama Kak Zira? Sering banget. Udah bestie berarti ya? Udah bestie. Jadi sangat membantu ya dengan kehadiran Kak Zira juga karena ngeceritain kali ya. Dia ngeceritain banget, dan apalagi buat adegan-adegan dimana yang agak susah buat aku cari kayak cara si Amar ceramah, cari segala itu, syukur ada Zira di sana terus dia ngomong enggak gitu caranya, so cari video-video agak susah kalau yang itu. Oke. Zira mendampingi kita dari awal proses sebelum syuting, dari proses reading sampai akhir sampai sekarang juga. Kemarin harus promo sama dia ya. Iya. I see. Jadi terasa lebih mudah ya untuk prosesnya semua. Bukan mudah, tapi terasa lebih ringan lah. Karena kalau mudah, it's not easy. Oke. Kalau dari Amara dan Yuriko gimana proses riset karakter kalian masing-masing? Kalau untuk aku, kebetulan karakter Intan ini dia nggak ada orang spesifiknya in real life sih sebenarnya gitu. Jadi aku sempat nanya sama Kak Zira, ini ada orang aslinya nggak sih? Dia bilang ada yang mirip kata dia. Tapi untuk karakter Intan ini spesifiknya tuh nggak ada gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi lebih dikasih sedikit kebebasan kali ya untuk eksplor juga kalau Intan ke Zira kayak gimana, karena mereka sahabatan kan. Jadi memang gimana ya, lumayan sulit tapi gampang at the same time karena dikasih kebebasan itu. Dan iya gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku? Kalau dari aku kayaknya riset ke tempat-tempat sih. Terus ada beberapa referensi film atau series gitu, aku ngeliatnya dari situ. Terus juga aku sempat nanya sih ke Ziranya kayak si Niki ini orangnya seperti apa. Pas banget rambutnya juga sama-sama pendek yang kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya aku lebih ke tempat-tempat gitu sih. Risetnya lebih ke tempat-tempat gitu. Karakter mereka tuh berdua ada tapi namanya diganti. Namanya diganti. Namanya ganti kenapa? Ntar harus ditonton tanggal 23 November. Nah, coba ceritain satu momen yang gak bisa kalian lupain selama proses syuting. Kayaknya aku langsung ada sih. Boleh coba ceritain Amara. Aku penasaran. Berarti ini beneran gak bisa dilupakan. Yang di sling bukan? Iyalah. Yang di sling. Apa itu? Itu ada adegan aku di sling gitu di gedung lah. Film religi di sling? Apa? Shock deh. Aduh pusing. Tiba-tiba karakter Amar terbang. Iya itu scene yang aku castingin juga kan. Jadi kayak golden scene kan. Golden scene-nya buat karakter Niki. Dan waktu di situ aku lumayan overwhelmed banget karena kayak aku nggak tahu harus mendulukan emosi yang mana. Kayaknya Brian juga bisa lihat karena di set kayak aku tuh udah Bombay banget ya, terus udah kayak di titik dimana aku udah drain banget, terus Brian kayak pinjemin aku AirPods gitu-gitu. Jadi
itu lumayan selalu aku inget ya, sih. Tapi honestly emang situasinya sih yang bikin kamu deg-degan karena nunggu bukan nunggu sih, keburu mataharinya udah terbit. Terus ada suara azan juga di mana kita semua harus kayak nunggu. Jadi emang kita udah keburu-buru sama waktu dan emang pas itu udah deket-deket maghrib yang dimana tiba-tiba ada azan yang dimana kita harus stop semua ya kan. Ya dan stop terus masih harus nahan emosi dia kasihan gitu. Jadi emang buat dia was a tantangan, tapi emang selalu kayak gitu kok. Kalau syuting adegan-adegan yang berat tuh pasti selalu ada. Iya sih, tapi masalahnya soalnya pas banget kan. Ya sebelum azan pun tiba-tiba ada motor lewat kencang suaranya. Iya. Ya itu seninya syuting. Aku berapa kali tuh adegan udah jam 5 pagi di segala, tiba-tiba buru-buru karena apa? Bukan matahari mau turun, matahari mau naik gitu. Jadi emang Tapi waktu itu juga ini sih pas aku udah drain banget, aku rasanya udah nggak mampu ya mengeluarkan emosi. Tapi pas yang di bawah sama kamu, aku udah emosinya naik lagi gitu. Jadi aku juga happy sama kamu. Karena kayak ngabus emosinya gitu. Jadi coba selanjutnya, Yasmin mungkin ada cerita satu momen yang nggak bisa kamu lupain selama proses syuting. Satu momen yang nggak bisa aku lupain selama syuting itu ada satu scene di mana itu Zira sama Amer bahagia gitu. Dan tapi karena aku sama Brian sudah tahu endingnya seperti apa, kita berdua malah menangis. Jadi kayak seharusnya itu scene lagi kayak happy, tapi karena kita tahu like the ending, jadi kita bukan ending filmnya ya, tapi kita tahu akan terjadi apa selanjutnya atau gimana gitu. Yang ngechat bukan sih? Ya, jadi kita kayak sedih sedih ya. Kayak ketawa-ketawa, senyum-senyum tapi sambil terus kayak cut ulang tunggu gitu. Penasaran gak sih apa ya kira-kira kalau dari Brian? Aku lupa ada adegan itu. Iya itu parah sih. Aku ada 2. Ada yang di pantai. Karena buat aku tuh magical banget momennya. Dan why I love acting, why I love making movies tuh gara-gara those special magical moments yang gak bisa di-plan siapapun. Itu yang pantai sama adegan yang adalah awal-awal nikah yang nyangkut tuh lucu soalnya. I see. A little comedic relief gitu. Kelihatan lah di 2 insan muda yang bingung cara kamu istri aku suami kamu gimana nih? Ya gitu. Lucu. Kalau Yoriko, aku ada satu adegan sama Zira. Ini aku kasih clue-nya aja deh. Clue-nya adalah bantal durian. Bantal durian itu yang gak terlupakan. Deep ya, itu deep sih. Dan itu gak terlupakan. Bener. Penasaran apalagi semua scene itu ada di mana? Jangan lupa nanti nonton ya. Tanggal berapa? Tanggal 23. Yes, Nah, buat masing-masing cast nih semua yang ada di sini, menurut kalian ada nggak satu pas kalian sama proses syuting terus terlintas di pikiran kalian kayak wah beruntung banget sih bisa ada di film ini gitu. Setiap hari. All the time ya. Berarti beneran merasa setiap hari tuh hari-hari yang menyenangkan buat kalian selama proses syuting. Siapa dulu mau jawab? Jasmine? Aku tuh ngerasa kayak setiap scene dari awal sampai akhir itu punya elemennya sendiri di mana kayak it's so special. Yang setiap scene-nya itu di film ini aku ngerasa every scene is a golden scene. Dan every scene is a beautiful scene, and every scene is like scene yang emang harus ada, tidak bisa kayak diganggu gugat. And ya itu yang aku rasakan, kayak Brian bilang itu setiap hari rasa itu kayak ada aja gitu ya. Brian? Kalau aku juga apa ya? Karena mungkin aku belajar banyak dari karakter Amor juga yang dimana jalanin aja. Masalah apa senyumin aja. Dan ini salah satu project yang dimana mungkin orang-orang yang pernah kerja sama aku sebelumnya tahu betapa perfectionist, betapa pain in the ass-nya aku kalau sesuatu yang gak sesuai. Tapi di sini tuh aku baru kayak udah kayak pasrah deh. Karena aku tahu niat kita membuat film ini niatnya bagus. Ada. Jadi dan kita semua timnya juga satu mind semua. Jadi aku udah go to set, whatever happens. And mostly all of the scenes are magical.
Nggak pernah kita, dan kebanyakan juga one take. Wow, keren. Apalagi kalau kita lagi berdua ya, soalnya chemistry wise kan lebih enak gampang tektokan berdua gitu. Oh oke. Enggak sih kayaknya. Kalau dari Amar promo film. Oh iya promo film. Iya banget. Kalau dari aku setuju sama yang mereka bilang berdua tadi. Terus habis itu juga apalagi aku ngikutin dari awal sih Kak, kisah cintanya mereka berdua itu kayak gimana. Jadi pas ditawarin project ini juga kayak happy banget gitu, bisa terlibat. Tiap hari juga ketemu sama lingkungan kerja yang sangat amat positif gitu, dari teman-teman kerjanya, krunya, direkturnya pun begitu. Jadi berasa apa ya? Syutingnya tuh nyaman gitu Kak. Kita tiap hari tuh jadi seneng gitu datang ke lokasi syuting. Kadang kan kalau lagi capek aduh gitu. Tapi ini justru datang ke lokasi syuting kayak yuk kita kerja gitu. Karena seneng gitu, seru ya. Zira juga sempat ngomong, Zira yang asli gede ini kayak nggak syuting, kayak kita di belakang tiba-tiba makan bareng gitu. Iya, gak berasa gitu ya. Berasa. Gitu. Kalau di Amara? Aku sih sama kayak Yoriko sebenarnya. Yang paling aku ingat dari project ini adalah kenyamanannya dari banyak banget aspek. Kayak dari, menurut aku yang crucial itu masalah on time. Aku suka banget. Jadi kayak kenyamanannya itu benar-benar dari banyak hal. Dan kayaknya ini mereka juga tahu kalau aku kadang suka socially awkward gitu. Dan suka kayak oke, aku butuh sendiri, dan mereka kayak ngerti. Butuh tetap gitu. Banyak me time-nya gitu ya. Iya, jadi kadang suka mojok gitu, mereka udah tahu. Gitu. Udah mengerti ya. Iya, nyaman. Itu sangat menyenangkan ya, punya teman-teman yang bisa ngerti kalau kita lagi butuh me time gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih menyenangkan. Kalau seandainya kalian dikasih kesempatan memilih satu karakter selain karakter kalian, kalian kira-kira tertarik untuk menjadi siapa dan kenapa? Aduh, aku udah terlalu cinta banget lagi sama karakter Amar. Aku juga gak bisa diganti sih. Iya, aku gak bisa. Tolongnya Pak Produser, ini questionnya di take out aja ya. Mungkin ini benar jauh banget. Herman. Herman yang dimain sama Bang Ridwan. Lucu banget sih dia. Ada kira-kira kayak ya udah penasaran aja sebenarnya gitu. Ada yang mau jadi Ustadz Galak mungkin? Soalnya ada karakter namanya Ustadz Galak. Ada. Ini bisa di switch genders gak? Iya boleh aja. Kan ini cuma perumpamaan. I think kayak aku pengen jadi Amar. Rasain the calmness of Amar itu. Coba ya. Sekarang satu-satu dari kalian harus kasih tahu alasan kenapa kita semua harus nonton film 172 Days. Amara sama Yoriko dulu. Amara. Dilematis. Wow, nice. Yoriko. Kata-katanya Amara tadi, roller coaster. Yasmin. Apa ya? Duluan. Puitis. Kok bagus-bagus sih kata-katanya? Makanya jangan terakhir tahu Yasmin. Iya. Itu kalau beban tahu. Iya. Apa ya? Memories. Last coba ajak semua Opal Gengs untuk nonton film 172 Days di bioskop. Hai guys, jangan lupa buat nonton 172 Days yang bakal tayang tanggal berapa? 23 November di bioskop. Yeay, terima kasih ya semuanya. Sudah cerita-cerita banyak. Terima kasih Opal Gengs yang sudah nonton. Jangan lupa nonton film 172 Days di bioskop tanggal 23 nanti. Ajak semua keluarga kamu, pacar kamu, calon pacar kamu, calon suami kamu, siapapun itu diajak. Jangan biarin kursi bioskopnya kosong. Oke, kalau gitu sampai ketemu di next OG Podcast. Jangan lupa follow semua sosial medianya Opal @opal_id. Bye-bye.